Salam, selamat pagi. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu untuk kalian anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir dan juga untuk orang tua yang sudah datang membawa anak-anaknya kelas 1, kelas 2 dan beberapa TK. Selamat hari Minggu juga untuk kalian semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Dan semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita waktu boleh datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Ya, siap memuji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan memuji Tuhan dari terbit matahari. Anak-anak semua berdiri. Berdiri. Kasih gerakannya ya. Kasih gerakannya ya, baik yang di sini maupun di rumah kasih gerakannya ya. Ya, matahari bersinar terang. Dari terbit matahari. Ini tangannya buat dulu gini. Ayo yang di rumah ya. Dari terbit matahari ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa. Angkat tangannya, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya. Untuk doa pembukaan, Mama Andre pimpin kita. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih kami ucapkan pada pagi hari ini atas segala penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, Tuhan sudah memberkati kami sepanjang malam hari tadi hingga pada saat ini. Pada saat ini kami datang kepadamu untuk memulai ibadah kami. Terima kasih juga untuk anak-anak yang datang pada saat ini ya Bapa, yang mempersembahkan hidupnya sebagai ucapan syukur kepadamu. Terima kasih juga ya Bapa untuk anak-anak kami yang ada di rumah ya Bapa yang lagi menonton pada saat ini. Tuhan beri pada mereka kekuatan kesehatan ya Bapa. Biarlah mereka fokus walaupun mereka menonton di sana dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Dan kami pun yang ada di sini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga teman-teman kami yang belum sampai ke tempat ini. Tuhan lindungi mereka ya Bapak di perjalanan hingga sampai di tempat ini. Kami ketemu dengan sukacita yang tidak kekurangan apapun. Di atasnya itu Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah Tuhan yang kami puji dan yang kami muliakan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Mama Andre. Masih tetap berdiri. Kalau kita berdiri Ya. kita semangat ya. Kita semangat. Kita Kasih bergerak dulu badannya. Kasih Ya. bergerak dulu badannya gini. Coba 1, 2, 3. Semua. Gini. Kiri kanan bergerak. Semuanya. Biar jangan kaku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Siap. Kita lanjut pujian kita KASIH. Kasih gerakannya Nanti ya. K-nya itu gini ya. Ya. KASI. I-nya gini. Hanya begini ya. Oke?
Oke, siap? Siap. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih Kasih itu itu apa? sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya. Nah, Hidup kasih dalam- itu apa katanya tadi? Sabar. Harus sabar, kasih itu harus sabar. Gak Iya. boleh marah-marah ya. Jangan suka marah-marah. Jangan Nanti suka kalau di marah-marah. rumah seandainya gini, mama minta jajan, nggak boleh jajan ya dek, sarapan dulu kalau dibilang begitu. Wah mama gini, nggak boleh ya, nggak boleh ya, oke? Ya. Oke, ayo. Nah sekarang kita lanjutkan pujian kita pada saat ini. Kita mau mendengarkan firman. Bukan, bukan, salah. Oh, masih ada pujiannya. Masih ada pujiannya Oh, karena ya. di tempat kita sekeliling itu banyak iblis. Oh, banyak Nah, iblis. Gimana kita caranya untuk menolak dia? Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Kita Nah, tolak dia ya. Yup. Ya. Masih berdiri kan? Masih berdiri, semangat berdiri, dong. ya. Harus bisa. Saat iblis menggodaku, Ya. aku tolak gitu ya. Ya. Oke? Aku tolak gitu ya. Ayo. Kita tolak. Tepuk tangan dong. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ya. Ntar dulu. Kalau dibilang tampil beda itu harus gaya dong. Tampil beda gimana? Jangan gini, tampil beda. Enggak boleh. Harus bebas. Mau bergaya begini bisa. Mau begini bisa. Mau begini bisa. Mau cantik bisa. Oke? Jangan. Senyum dong. Tampil beda ya. Kalau laki-laki bisa gini kan Bisa gini. ganteng. Ya, gitu. Sok. Sekali Siap? lagi dong. Siap ya? Yang di rumah juga harus ikut ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri
berlaku. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Apa? Aku berani tampil beda. Aku apa? Aku berani tampil beda. Puji nama Tuhan ya. Dong, Ya. tangan buat Tuhan Yesus. Nah, Silakan duduk. silakan duduk, Silakan adik-adik. duduk. Ya. Kan setiap hari iblis itu suka merayu, suka menggoda kita anak-anak Tuhan. Nah, ingat, kalau iblis mau menggoda kita, terus kita tolak dalam nama Yesus. Kita berdoa dalam nama Yesus. Kita akan kalahkan kejahatan itu bersama dengan Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kita Yang akan dibawakan hambanya. ya. Ibu Ondang akan bercerita firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Siapkan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Kubuka Hatiku. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Kubuka hatiku. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman
Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi. Kita akan mendengarkan bersama-sama belajar firman Tuhan. Ibu mau buka dulu masker ya. Ya, kelihatan kan wajahnya, sudah lama tidak bertemu. Anak-anak, masih ingat cerita minggu lalu? Cerita tentang Tuhan Yesus yang dielu-elukan, dipanggil dengan Hosana, Hosana. Masih ingat ceritanya yang dibawakan oleh Ibu Dewi. Nah, hari ini kita masih masuk dalam Minggu Sengsara yang akan memasuki hari Paskah. Masih ingat cerita Tuhan Yesus? Nih, Tuhan Yesus waktu itu dia sedang berada di Taman Getsemani. Wah, ini ya Tuhan Yesus. Dia sedang mempersiapkan, dia sedang bertekun dalam doa. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang padamu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, ajar kami untuk mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan Roh Kudus-Mu menguasai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan apa? Waktu itu dia berdoa di Taman Getsemani. Dia mempersiapkan karena dia akan memberikan dirinya untuk menggantikan kita semua orang yang berdosa. Nah, itu sudah dikatakan Tuhan Yesus sebelum hari Paskah atau hari pengorbanan dia. Nah, dia ditemani oleh Petrus. Mana ya Petrus? Nah, ini Petrus ya. Nah, sesudah Yesus berdoa, ini ada temannya, muridnya, siapa namanya? Petrus. Nah, ini kalian bisa baca di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Di situ ada ceritanya. Nah, Petrus lagi sudah menemani Tuhan Yesus sedang berdoa. Nah, tiba-tiba waktu Tuhan Yesus sedang sedang diam di Taman Getsemani, datanglah seorang muridnya. Muridnya ini. Nah, ini muridnya. Siapa ya muridnya ini? Muridnya ini bernama Yudas. Wah, masih ingat ya? Salah satu 12 muridnya namanya Yudas. Nah, Yudas ini datang. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia datang mencium Tuhan Yesus. Dia mencium Tuhan Yesus. Wah, dia tanya, dia ramah sekali kepada Tuhan Yesus. Udah pernah dengar belum cerita itu? Dia cium Tuhan Yesus. Nah, siapa Yudas ini? Apa maksudnya ya? Kok baik banget ke Tuhan Yesus? Wah, Yudas tuh ada maksudnya. Rupanya Yudas ini dia membawa banyak pasukan di belakangnya. Dia membawa banyak pasukan. Salah satunya, kira-kira pasukan yang banyak itu menurut kalian berapa ya? Wah, pada waktu itu tentara dibawa banyak. Dan ada juga salah satu hamba imam besar. Nah, ini dia. Siapa ini? Hamba imam besar. Nah, hamba imam besar ini juga dengan siapa? Banyak pasukan pengawalnya. Nah, mau ngapain? Rupanya mereka datang mau menangkap Tuhan Yesus. Waktu dia datang mau menangkap Tuhan Yesus, wah, ada di situ tadi siapa muridnya? Masih ingat siapa nama muridnya? Ada siapa nama muridnya barusan? Nih, Yudas masih berdiri dekat Tuhan Yesus. Dia mencium Tuhan Yesus. Mencium maksudnya apa ya? Supaya itu suatu pertanda. Ini loh orang yang saya maksud. Nah, kasih tanda ke dia nih, ke hamba imam besar.
inilah orang yang saya maksud, yang saya bilang kemarin. Tahu nggak apa yang Yudas bilang? Rupanya Yudas ini sudah bersekongkol dengan nih sebelum ini ya, sebelum ini cerita yang sebelumnya sudah bersekongkol. Nanti kalau saya datang, saya mencium orang itu, nah itulah yang harus ditangkap. Loh, mau nggak kalian ditangkap? Nah, itu yang harus ditangkap. Tapi saya harus dapat sesuatu dong, katanya. Wah, rupanya Yudas ini ada maksudnya. Ya, dia ada maksudnya. Yudas ini, dia, kamu kalau nanti itu apa upahnya? Wah, saya minta uang yang banyak. Wah, waktu itu jadi gitu ya. Yudas mau cium Tuhan Yesus sebagai pertanda dan ngasih tahu itu orang yang harus ditangkap, dan dia dikasih uang, dikasih upah. Wah, kalian suka gitu nggak? Minta disogok atau minta upah kalau disuruh sesuatu? Suka memfitnah nggak? Oh enggak ya, masih kecil. Mungkin yang orang udah gede ya yang suka memfitnah ya. Kalau orang kecil enggak ya. Tapi kan suka berbohong ya. Ya ibu juga suka berbohong kadang-kadang dikit. Aduh Tuhan ampun deh, jangan lagi ya. Nah jadi ini persekongkolan, ngerti ya? Bersekongkol untuk menangkap Tuhan Yesus dengan membawa banyak pasukan. Wah, rupanya muridnya itu siapa namanya nih? Wah, ini Petrus, dia ngambil pedang dari prajurit, dia marah sekali. Apa yang kau lakukan? Karena Petrus ini adalah murid yang paling sayang kepada Tuhan Yesus. Dia pikir dia mau membela Tuhan Yesus. Dia mau membela Tuhan Yesus. Dia marah kepada imam besar itu. Lalu dia pakai ini pedangnya, kena ke telinganya. Telinganya ini imam besar itu yang hamba imam besar itu yang bernama Malkus. Wah, dia kesakitan. Aduh gitu. Aduh sakit. Kenapa? Sakit kenapa tadi? Ayo. Aduh sakit telingaku. Masih kan kenapa sakit telinganya? Karena kena pedangnya Petrus, telinganya putus. Aduh, sakit nggak? Wah, sakit. Wah, Petrus pikir, wah dia sudah menyenangkan Tuhan Yesus karena membela Tuhan Yesus dengan melukai telinganya Malkus. Ini hamba imam besar ini. Petrus pikir dia sayang kepada Tuhan Yesus. Rupanya dia lihat Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus rupanya dia bilang ke Petrus, jangan pakai pedangmu, katanya gitu. Tidak boleh pedang itu untuk melukai. Tapi Tuhan Yesus ngambil dulu itu telinganya yang putus, lalu disembuhkan lagi ke telinganya Malkus ini dan sembuh. Nah, wah pasukan prajurit itu udah banyak mau mengambil Tuhan Yesus ini. Petrus mau melawan, dia mau melarang, tapi Tuhan Yesus, udah, gak usah, jangan. Karena ini adalah salah satu yang direncanakan atau dirancang oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan menyerahkan dirinya tanpa ada kekerasan. Kalau Tuhan mau membela dirinya, dia bisa, pasukan malaikatnya akan menurun dan memberantas atau membasmi semua prajurit-prajurit itu yang berjumlah 600 lebih. Bisa enggak? Wah, Tuhan Yesus kan mampu. Namanya juga Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kamu semua, menciptakan saya. Mampu enggak membunuh 600 orang? Mampu, tapi Tuhan Yesus enggak mau. Karena Tuhan Yesus adalah, dia ingin menunjukkan kasih-Nya. Nah, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kasih, bahwa tidak ada, dia mau menyerahkan dirinya itu untuk menyelamatkan kita semua. Karena prajurit dan pasukan ini tidak mengerti, ini orang-orang yang benci kepada Yesus. Nah, tapi Yesus tidak membalas kebencian itu.
Tapi saya suka pernah loh, maaf ya, kalau ada orang yang benci sama saya nggak seneng. Tapi kata Tuhan Yesus, nggak boleh kan? Iya, tapi kalau nggak seneng tuh boleh. Mungkin ada secara manusia. Tapi kalau saya melawan, kebencian itu saya balas, itu namanya dosa. Itu yang nggak boleh. Itu yang Tuhan Yesus tidak suka, karena Petrus memakai pedangnya untuk melawan orang-orang atau prajurit yang mau menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak mau. Kita buka Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kondang, kalah dengan kejahatan, terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Coba katakan semua namanya sendiri. Rowli nanti katakan, janganlah Rowli kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Glenn juga bisa bilang gitu. Janganlah Glenn kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini nih, itu di Roma 12 ayat 1. Ini apa namanya? Pedang. Pedang yang dipakai oleh tadi siapa? Petrus untuk membela Tuhan Yesus ceritanya. Akhirnya dilukai telinganya Malkus atau hamba imam itu. Tetapi Tuhan Yesus katakan pedang ini harus dikalahkan dengan kebaikan, dengan kasih. Ada loh lagunya, pedang ini untuk mengalahkan iblis katanya. Itu pedang firman Tuhan. Jadi pedang ini harus dipakai atau dikalahkan dengan kasih. Nah, jadi pedang yang tajam ini harus ketajamannya akan hilang karena kasih. Nanti kalian bikin ya. Ini ada pedang. Ini ada ayat hafalan dihafal. Pedang ini kata Tuhan Yesus harus dikalahkan dengan kasih. Jangan nanti ini digunting, tempelkan di atas pedang ini. Ya, siap? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau begitu besar kasih kepada kami, memberikan contoh yang baik kepada kami. Ajar kami, tambahkan kasih di dalam hidup kami, di dalam hati kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku, menjadi saluran kasih yang Tuhan berikan, mengalahkan kejahatan, mengalahkan amarah-amarah dengan kebaikan ya Tuhan, dengan kasih. Tuhan, tolong kami Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi hati dan pikiran kami semua Tuhan. Dan anak-anak yang hadir di hari ini Tuhan, biarlah mereka juga menjadi teladan-teladan Tuhan. Tolong juga untuk teman-teman kami yang di rumah, yang juga mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan akan tolong mereka juga untuk dapat mengerti dan menjadi pelaku firman juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita diberkati oleh cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ondang. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mudah enggak? Mudah enggak Mama Andre? Mudah. Kalau kita ada kemauan, ada niat mengasihi Tuhan, pasti mudah. Tapi kalau orang yang susah mengasihi Tuhan itu susah. Ya, jadi Ya, bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita Sendiri. Ya. Harus bersama dengan Tuhan apapun yang kita lakukan, oke? Siap. Nah,
kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya, nanti setelah ibadah ini, anak-anak jangan langsung pulang dulu, bertahan sebentar 5 menit saja ya. Nanti ada ada penerapan dari guru-guru sekolah minggu. Jadi jangan langsung pulang ya. Kita akan memberikan persembahan diiringi dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita nyanyikan, kita berdiri semua yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan berdoa. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Kau sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan izinkan kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah semua yang kami buat akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk setiap anak-anak yang bisa hadir, yang boleh datang beribadah kepadamu. Terima kasih juga untuk semua orang tua yang mendampingi anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami bawa. Dari berkat-Mu kami membawanya untuk mendukung pelayanan pekerjaan-Mu. Berkatilah persembahan yang kami bawa ini supaya boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Berkati juga setiap tangan yang sudah memberikan. Tuhan akan memberkati anak-anak dan juga orang tua dengan berkat berlimpah. Dan akan mempercukupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu.
baik yang hadir pagi hari ini dan juga yang ada di rumah. Tuhan kiranya melindungi mereka, menjaga mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, dan menolong mereka supaya mereka tetap setia berdoa kepada Tuhan, tetap setia merenungkan firman Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah ketika kami datang kepada Tuhan beribadah, Tuhan akan tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, sehingga tidak satu pun di antara kami yang terpapar oleh virus, tapi kami akan ditutup oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai anak-anak dan juga orang tua tiba di rumah dengan selamat. Jika Tuhan berkenan, pertemukan kami di lain waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami ini, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus ya. memberkati.